Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, santriwan santriwati Madrasah Salafiyah, pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran tafsir hadis yang saat ini sudah sampai surah Al-Fajr. Baik, sekarang kita mulai pelajaran tafsir hadis surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri lan demi mangsa pajare saben-saben dina. Ada yang menafsiri demi mangsa pajare awale bulan Muharram. Ana meneh sing nafsiri demi wektu pajare dina Nahr. Walayalin ashr lan demi wengine 10 wulan Muharram, wulan Zulhijjah. Walayalin ashr lan demi pira-pira wengine 10 dinane wulan Zulhijjah. Wasyafa'i lan demi tanggal 10 wulan Zulhijjah. Wal watri lan demi tanggal 9 wulan Zulhijjah. Wal laili lan demi mangsa wengi iza yasr ing dalem nalikane gilir gumanti apa lail. Jadi saat ini wal fajri itu Allah sedang sumpah. Kalau Allah sumpah berarti Allah itu sedang murka. Kalau kita yang sumpah itu biasanya untuk meyakinkan orang supaya orang lain itu percaya kepada kita. Hal fi dzalika ana ta iku tetep ing dalem mengkono-mengkono perkara 5. Qasamun utawi sumpah lidzi hijrin kedue wong sing duweni akal. Alam taro ana ta ora weruh sira kaifa kaya apa ta tingkah fa'ala wis gawe rabbuka sapa pangeran ira biadin kelawan kaum Ad irama rupane iram zatil imadi kang anduweni bangunan-bangunan kang dhuwur utawa kang anduweni sifat kang dhuwur. Allati lam yukhlaq kang durung tau den dadekake misluha apa sepadane alati fil bidadi ing dalem pira-pira negara. Jadi isinya, apakah kamu itu tidak tahu tentang apa yang telah Allah perbuat kepada kaum Ad? Yang disebut Ad di sini adalah Iram, yang mana Iram itu adalah kakeknya Ad. Secara keturunan silsilah, ya, Ad itu anak laki-lakinya Aus, Aus anak laki-lakinya Iram, Iram itu anak laki-lakinya Sam, dan Sam itu anak laki-lakinya Nabi Nuh alaihis salam. Jadi masih keturunannya Nabi Nuh alaihis salam. Terus kaum Ad itu mempunyai rumah-rumah yang tinggi, yang pada masa sebelumnya belum ada sama sekali manusia punya rumah setinggi itu. Karena memang kaum Ad itu bisa dibilang manusia tertinggi setelah Nabi Adam. Karena ada sebagian mufasir yang mengatakan bahwa kaum Ad itu adalah manusia yang paling tinggi. Tetapi itu salah. Karena ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa innallaha khalaqa adama tuluhu sittuna zira'an fil hawa falam yazal al khalqu yang kusuna ilal an. Jadi hadis sahih menjelaskan bahwasanya Allah itu telah menjadikan manusia yang paling tinggi yaitu Nabi Adam, yang mana tingginya itu
60 zira. 1 zira kira-kira setengah meter. Berarti kalau dikalikan kira-kira tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Nah, untuk manusia setelahnya Nabi Adam itu akan mengalami yang namanya penurunan tinggi badan. Sedikit demi sedikit akan mengalami yang namanya penurunan tinggi badan. Makanya kalau kita lihat ada dinosaurus, ada hewan purba, itu pada zamannya Nabi Adam, jika itu ada, itu sama halnya dengan kadal yang ada pada zaman sekarang. Karena tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Dan tingginya dinosaurus kan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Nabi Adam kan jauh lebih tinggi daripada dinosaurus. Terus wasamuda lan ing kaum Samud, allazina rupane wong akeh jabu kang padha ngetok sapa allazina as-sakhra ing watu-watu gedhe, bil wadi ing dalem jurang kura. Ya. Tambah lagi, apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Samud, ya? Yang dilakukan Allah terhadap kaum Samud. Mereka adalah orang-orang yang membuat rumah itu dari tebing-tebing bukit. Bayangkan saja, tebing bukit yang berupa bebatuan itu dipahat jadi rumah. Luar biasa. Yang mana letaknya itu di Wadi Kuro, di Jurang Kuro. Ya. Jadi manusia yang pertama kali memahat, ya, itu adalah kaum Samud. Adapun Jurang Kuro itu letaknya dekat dengan Madinah dari arah Sam. Ya. Kalau dari arah Sam dekat Madinah. Wa Fir'auna lan ing Fir'aun zil autadi kang anduweni pira-pira tiang pancang. Dan mufassirin yang mengatakan zil autadi kang anduweni pira-pira tentara. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu membuat banyak sekali tiang pancang yang tujuannya untuk menyiksa, ya, untuk menyiksa bagi mereka yang tidak mau tunduk kepada Fir'aun. Nah, itu semuanya dihancurkan oleh Allah ketika mereka itu sudah mendurhakai nabinya. Jadi nabi-nabi zaman sebelum Nabi Muhammad, ketika kaumnya itu sudah sangat durhaka, maka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yang mana ketika kita maksiatnya rajin, dosanya jalan terus, tidak ditumpas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih ditunggu, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Alladzina rupane wong akeh, alladzina rupane wong akeh tauhau kang padha lacut sapa alladzina albilada ing pira-pira negara. Fa aksaru mongko padha ngakeh-ngakehake sapa alladzina fiha ing dalem bilad ngakeh-ngakehno alfasada ing kerusakan. Jadi mulai kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, itu mereka semuanya itu adalah kaum-kaum yang durhaka kepada nabinya dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua itu banyak sekali membuat kerusakan di muka bumi. Fasoba mongko ngesokake alaihim ing atase alladzina Rabbuka sapa pangeran ira sauta azabin ing mernane siksa. Ya, kemudian setelah mereka berada pada puncak kedurhakaan, akhirnya Allah menciptakan satu azab yang muhlikah. Jadi suatu azab yang merusak dan meluluhlantakkan mereka.
Bisa kita lihat ya pada ceritanya Nabi kaum Ad ya, kaum Ad itu dirusak oleh Allah dengan angin ya. Saiki yo puting beliung, badai. Terus untuk kaum Samud dirusak oleh Allah dengan suara yang sangat memekakkan telinga. Saiki ndungu sepur liwat, motor mabur liwat, nek kuping wis suara kepenak kabeh. Apa meneh suara yang sangat memekakkan telinga, dan itu menjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk Fir'aun itu ditumpas oleh Allah dengan cara ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan sampai-sampai bumi itu tidak mau menerima jasadnya Fir'aun. Akhirnya kan Fir'aun timbul lagi di permukaan air, dan sampai sekarang bisa kita lihat sebagai iktibar masih utuh jasadnya Fir'aun, meskipun dia bukan wali loh ya. Meskipun bukan wali, tapi jasadnya utuh. Itu untuk kita sebagai bahan iktibar. Oh, zaman dulu ada manusia yang sangat lacut, yang sangat durhaka kepada Allah, mengaku-ngaku bahwa dia itu Allah saking tidak pernah sakitnya, yaitu namanya Fir'aun. Jadi bahaya kalau orang selalu dalam keadaan nyaman, sentosa, enak, kadang-kadang lupa. Lihat saja Fir'aun. Fir'aun itu orang yang tidak pernah sakit. Saking tidak pernah sakitnya menganggap atau menasbihkan dirinya sebagai Tuhan. Sampai-sampai Tuhan itu mau dijemparing. Terus inna rabbaka sak temene pangeran ira labil mirsadi iku yektine tetep ing dalem teropong ya. Jadi ini mirsad ini hanya majas istiarah sing apa jenenge tamsiliyah ya, untuk mencontohkan saja. Jadi bukan hakikatnya itu Allah berada di dekat teropong terus mengawasi makhluknya, itu bukan. Kalau hakikatnya seperti itu berarti kan Allah bertempat. Kalau kita yakin Allah bertempat, berarti kita kan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau menyamakan Allah dengan makhluk, berarti kita kafir. Jadi ini hanya majas istiarah tamsiliyah, perumpamaan saja. Hakikatnya tidak seperti itu, karena Allah itu qaimun bidzatihi, jadi tidak bertempat di suatu tempat. Terus fa'ammal insanu bisa di ya, fa'ammal insanu mongko anapun utawi menungso idza mabtala ing dalem nalikane nyoba hu ing insan rabbuhu sapa pangerane insan fa akramah mongko muni akramah mulyaake sapa rabbu ni ing ingsun. Jadi asalnya fa akramani, kemudian linya ini yaknya dibuang. Wa na'ama lan paring nikmat sapa rabb hu ing insan liru ya, diulang. Eza mabtala ing dalem nalikane nyoba sapa eza mabtala ing dalem nalikane nyoba hu ing insan rabbuhu sapa pangerane insan fa akrama mongko mulyaake sapa rabb hu ing insan wa na'amma lan paring nikmat sapa rabb hu ing insan fayaqulu mongko ngendika ngucap sapa insan ing pengucap rabbi akroman rabbi tawi kawula utawi pangeran ingsun akroman iku wis mulyaake sapa rabb ni ing ingsun. Jadi orang-orang ya, ketika dicoba atau diuji oleh Allah dengan diberi kekayaan,
hidup nyaman, hidup enak, kecukupan, kedudukan ada, maka mereka itu akan berkata, oh Allah ini sedang memuliakanku. Nyatanya apa? Nyatanya aku diberi keluasan rezeki, diberi kesehatan, diberi kenyamanan. Sebaliknya, wa amma idza mabtala, lan anapun ing dalem nalikane nyoba sapa Rabb hu ing insan faqadara, mongko nyempitake sapa Rabb alaihi ing atase insan rizqahu ing rizkine insan. Fayaqulu, mongko ngucap sapa insan ing pengucap Rabbi ahanan. Rabbi utawi pangeran ingsun, ahanan iku nginakake sapa Rabb ni ing ingsun. Jadi sebaliknya, ketika orang itu diuji Allah dengan kesempitan, maisahnya pas-pasan, bahkan kekurangan, maka mereka itu akan ngomong, oh saat ini itu Allah sedang menghinakan aku, jadi meletakkan aku di tempat yang hina. Nyatanya apa? Nyatanya kehidupanku pas-pasan, utangku banyak, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Nah padahal tujuan Allah itu sama, ujian, kaya ujian, miskin juga ujian. Juga tidak jarang orang yang diuji kaya itu tidak lolos, tidak jarang juga orang yang diuji miskin itu lolos. Yang kasihan yang diuji miskin tidak lolos. Wis ning donyane rekoso, wis ning donyane rekoso, ning akhirate rekoso pisan. Wis naudzubillah min dzalik. Kalau sing diuji sugih ora lolos, izin duwe kesempatan enak nek donya. Ya, izin duwe kesempatan enak nek donya. Tapi nek sing melarat wis ning donyane kangelan, akhirate kangelan. Kalau yang lolos diuji melarat lolos, enak dia. Karena dia tahu bahwa dhaikul maisah, ya, dhaikul maisah itu rupeke pengumpo jiwa atau hidup yang pas-pasan bahkan kekurangan, itu termasuk salah satu Allah ya melebur dosa orang tersebut. Di dhaikul maisah itu termasuk yang kafaratut anid dzunub. Jadi kedudukan yang bisa atau sesuatu yang bisa melebur dosa. Jadi untuk kaya dan miskin itu semuanya ujian, ya. Itu semuanya ujian. Tapi kadang kita itu terlena. Kalau kaya itu bukan ujian, tapi kalau miskin itu ujian. Padahal rukunnya iman adalah menerima qada Allah khairihi maupun wa syarrihi, baik itu putusan buruk maupun putusan yang jelek. Makanya ada sebuah cerita, pada saat itu orang itu ahli ibadah selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Terus Allah ingin meninggikan derajatnya orang tersebut. Akhirnya apa? Allah mengutus malaikat untuk mendatanginya dan memberikan kabar kepada orang tersebut bahwa ibadah yang selama ini kamu itu lakukan percuma. Artinya kamu tetap masuk neraka misal. Tapi karena orang itu alim, orang itu tahu bahwa tujuan Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia dan jin tidak lain tidak bukan itu hanya untuk beribadah. Mau urusan masuk neraka, munggah swarga, itu bukan urusan. Yang jadi urusan kita bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin melakukan amal, melakukan ibadah, memposisikan diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hamba tentu tergantung majikannya.
Di budak sregep apa duit karo ora duit kan terserah majikane. Budaknya orang dari hak nuntut. Begitu juga dengan kita. Jadi kita misal taat sudah, rajin ibadah, terus kita nagih pada Allah, ganjar aku ndi Gusti, ganjar aku poso ndi Gusti, ganjar aku tahajud ndi Gusti. Nah itu namanya kita berdagang dengan Allah. Nah padahal secara hakikatnya kita itu tidak bisa melakukan apa-apa, karena semua yang kita lakukan, kita bisa bergerak, kita bisa sholat, itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan lucu, minta imbalan yang pada hakikatnya kita tidak melakukan apa-apa. Nah, saya kira untuk hari ini cukup itu dulu. Next pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.